diseminasi ini. Kepada Ibu Dini Irawati dipersilahkan. Baik, hatur nuhun Bu Leni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengawasnya diundang ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan TPMPS Sekolah Binaan dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Depok. Zona merah nih, kayaknya semuanya zona merah nih ya, 4 kabupaten. Bapak Ibu, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu TPMPS Sekolah Binaan 4KK. Dan perlu saya sampaikan ya Bapak Ibu, kenapa tiba-tiba Bapak Ibu diundang ya? Kan infonya terus beres ya, sudah beres. Jadi memang rangkaian kegiatan pendampingan Sekbin itu dari mulai sosialisasi on 1, in 1, on 2, in 2, alhamdulillah Bapak Ibu sudah melakukannya, sudah mengikutinya dengan baik. Dan Bapak Ibu ternyata ada tambahan Bapak Ibu ya, berdasarkan instruksi atau informasi dari kementerian melalui Dirjen PAUD Dikdasdikmen, bahwa salah satu salah satu indikator untuk sekolah binaan itu adalah memiliki sekolah imbas. Jadi di sini kita perlu menginformasikan dengan mengundang Bapak Ibu di link Zoom hari ini. Tidak lama karena hanya sifatnya informasi saja, tapi memang perlu ada tindak lanjut yang serius dari Bapak Ibu semua. Jadi mohon disimak Bapak Ibu apa yang akan kita bahas hari ini tentang diseminasi. Nanti secara kebijakan Bu Nenia akan menjelaskan secara gamblang ya. Kalau saya lebih ke konten apa yang akan Bapak Ibu lakukan pasca kegiatan. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap menyimak? Siap. Siap. Reaksinya Bu, klik reaksinya. Oke. Semuanya kasih tanda jempol kalau siap. Siap. Reaksinya. Jempol, jangan jempol asli Pak, jempol ini aja. Reaction. Ada reactionnya di bawah ya. So, kasih reaction. Ada jempol, ada tepuk tangan. Silahkan. Kalau sudah berarti Bapak Ibu ya ada di situ. Atau minimal videonya muncul lah supaya nggak bingung ini ada orangnya apa tidak ya. Oke, mohon tidak ngantuk dulu untuk 15 menit ke depan ya Bapak Ibu. Setelah 15 menit boleh ngantuk. Ya, Bapak Ibu, saya share tentang diseminasi. Apa itu diseminasi? Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya mendengar kata ini, atau pengimbasan, penyebar luasan. Nah, Bapak Ibu, LPMP Jawa Barat pada tahun 2020 ini rencananya akan menyelenggarakan kegiatan diseminasi atau pengimbasan SPMI. Ini adalah strategi fasilitasi yang kami selenggarakan dalam rangka pendampingan sekolah binaan. Mungkin Bapak Ibu, khususnya kepala sekolah mengikuti ini semua ya. Mulai dari sosialisasi SPM-PDM kepada sekolah binaan. Ini sudah dilaksanakan bulan Juni 2020 kemarin Bapak Ibu. Siapa yang mengikutinya? 540 kepala sekolah binaan LPMP Jabar dengan pola 1 hari 7 jam melalui daring. Setelah sosialisasi selanjutnya, sekolah binaan itu diundang untuk mengikuti kegiatan pendampingan dengan pola on-in, 36 jam pelajaran. Sebanyak 2.700 peserta yang terdiri dari unsur pengawas, kepala sekolah, komite, guru, dan tenaga administrasi dari 540. Nah, 540 itu diantaranya adalah 80 yang hadir di sini, ya, 80 sekolah yang sekarang ini hadir. Pelaksanaannya itu Juli sampai September. Nah, kebetulan untuk Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi sudah selesai sampai in 2. Untuk kabupaten yang lainnya masih berlanjut. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah selesai, sudah checklist. Nah, Desember
akan kembali kami undang 4.320 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan ketua TPMPS sekolah binaan, diantaranya Bapak Ibu, plus sekolah imbasnya dan TPMPD Kabupaten Kota. Untuk apa? Mengikuti kegiatan diseminasi 1 hari dengan pola 7 jam daring tentunya ya Bapak Ibu. Kita akan bahas seperti apa kegiatan diseminasi untuk bulan Desember ini. Apa tujuan kegiatan diseminasi? Melalui kegiatan diseminasi diharapkan sekolah binaan dapat mengimbaskan praktik baik hasil penerapan SPMI pada sekolah di sekitarnya atau sekolah imbas. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada gambarnya sekolah binaan. Nah, kita harapkan nanti ada sekolah imbas di sekitar Bapak Ibu yang mendapatkan pengimbasan tentang praktik SPMI. Seperti apa? Nah, nanti kita bahas ya berikutnya. Siapa saja yang terlibat pada kegiatan diseminasi? Pertama, LPMP tentunya sebagai penyelenggara kegiatan. Nanti ada kepala sekolah, ada ketua TPMP sekolah binaan, dan ada kepala sekolah guru atau sekolah imbas, serta unsur TPMPD. Mekanismenya seperti apa? Kegiatan diseminasi dilaksanakan selama 1 hari dengan pola 7 jam moda daring. Kegiatan diseminasi diselenggarakan per kabupaten kota sebanyak 27 kelas. Jadi kan ada 27 kabupaten kota ya Bapak Ibu, jadi ada 27 kelas. Setiap sekolah binaan memaparkan hasil pendampingan atau pengalaman dalam menerapkan SPMI. Nah makanya Bapak Ibu kenapa diundang? Nah karena Bapak Ibu nanti diminta untuk memaparkan hasil kegiatan pendampingan kemarin bulan Juli pada saat diseminasi nanti. Tentang apa? Tentang penerapan SPMI. Ya, seperti itu. Yang diundang itu Bapak Ibu 5 sekolah binaan, maksudnya 1 sekolah binaan dengan 5 sekolah imbasnya. Ini adalah struktur program kegiatan diseminasi Bapak Ibu. Ada kebijakan LPMP Jawa Barat, implementasi SPMP Pemda oleh TPMPD. Di sini nggak ada pengawas ya Bapak Ibu ya? Ada pengawas tidak? Tidak, Budin. Hanya kepala sekolah dan ketua TPMPS. Ya, karena memang nanti SPMP ini mungkin akan diwakili dinas atau pengawas ya. Yang ketiga, presentasi. Nah, ini Bapak Ibu kita fokus di poin ketiga. Presentasi pengalaman praktik baik SPMI Sekolah Binaan LPMP Jawa Barat. Kapan? Kegiatan diseminasi ini insya Allah dijadwalkan bulan Desember. Fixnya nanti Bapak Ibu akan diberikan surat undangan ya, surat resmi melalui Dinas Kabupaten Kota atau KCD. Yang pasti insya Allah bulan Desember. Sekarang masih bulan September ya, tanggal 1 baru gajian ya Bapak Ibu. Nah, pengalaman atau praktik baik apa yang akan didiseminasikan oleh sekolah binaan? Bapak Ibu, pengalaman sekolah binaan dalam menerapkan siklus SPMI bisa pada seluruh tahapan, mulai dari pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan penyusunan strategi. Atau bisa juga pada salah satu tahapan yang dianggap paling berhasil menurut Bapak Ibu. Contohnya, pengalaman melakukan pemetaan mutu. Yang kedua, yang didiseminasikan adalah pengalaman sekolah binaan dalam membangun komitmen mutu sekolah, sehingga implementasi SPMI bisa berjalan optimal. Yang keempat, pengalaman sekolah binaan dalam membentuk dan memberdayakan TPMPS, sehingga SPMI bisa berjalan dengan baik melalui kinerja TPMPS yang solid. Yang berikutnya, pengalaman lainnya yang telah sekolah binaan lakukan, tapi fokus pada SPMI. Nah, tentu saja Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebelum nanti bulan Desember? Pertama, kita harus memilih dan pertanyaannya nanti ya Bapak Ibu ya, di akhir kita buka, pasti ini dibuka tanya jawab karena akan sangat banyak pertanyaan. Pemilihan dan beri kesempatan dulu saya menjelaskan. Pemilihan dan penetapan sekolah imbas yang akan mengikuti kegiatan diseminasi. Yang kedua, bahan presentasi pengalaman praktik baik. Jadi memang diseminasinya hanya presentasi saja Bapak Ibu, tidak memberikan contoh secara langsung karena memang untuk pada masa pandemi ini kita meminimalisir kerumunan atau interaksi langsung ya.
Yang ketiga, bahan presentasi progres implementasi SPMPDM oleh TPMPD. Bagaimana memilih sekolah imbas yang nanti akan diundang pada saat diseminasi. Nah, Bapak Ibu, memang kalau ada pengawas pembina yang nggak ada di sini, nggak hadir, berarti Bapak Ibu selaku kepala sekolah silakan nanti berkoordinasi dengan pengawasnya, pengawas pembinanya, untuk menetapkan 5 sekolah imbas. Mengapa dengan pengawas? Ya, supaya Bapak Ibu pengawas lebih tahu ya bagaimana kondisi sekolah di sekitar sekolah binaannya, mana yang memang mereka siap untuk didirikan sekolah imbas atau tidak. Yang kedua, pengajuan sekolah imbas dilaporkan oleh pengawas pembina. Nanti pengawas pembina yang akan melaporkan ke pihak Disdik atau mungkin melalui kepala sekolah yang hadir di sini juga boleh kalau sudah dikoordinasikan dengan pengawas. Yang ketiga, pengajuan sekolah imbas selanjutnya disampaikan oleh pengawas pembina atau kepala sekolah ya, saat ini karena kepala sekolah, kepada pihak LPMP selambat-lambatnya. Nanti kita sepakati ya Bu Leni, selambat-lambatnya kapan nih mengisi form ini ya, form sekolah imbas? Kemarin saya umumkan tanggal 4 Budin. 4 September? Ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu selamat-lambatnya 4 September. Nanti di slide terakhir saya tulis ya. Kriteria sekolah yang akan mengikuti diseminasi Bapak Ibu atau yang akan ditetapkan sebagai sekolah imbas, satu, prioritaskan Bapak Ibu ya, prioritaskan yang paling dekat dengan lokasi sekolah Bapak Ibu. Bukan dekat hatinya, tapi dekat lokasinya ya, secara geografis. Walaupun lebih akrab dengan sekolah tetangga yang jauh ya, tapi tetap kita prioritaskan secara geografis yang paling dekat. Yang kedua, pastikan sekolah tersebut terjangkau sinyal internet, jaringan internet. Yang ketiga, Bapak Ibu ini juga perlu diperhatikan, belum pernah menjadi sasaran sekolah binaan LPMP atau sekolah imbasnya, atau belum pernah juga menjadi sekolah rujukan. Saya yakin kalau kota Bekasi, kota Bogor, kota Depok itu sekolahnya banyak, jadi nggak akan kehabisan sasaran. Bu, yang terdekat udah habis, boleh lintas kecamatan. Boleh, silahkan. Lintas gugus kalau SD ya, silahkan. Kalau SMP SMA lintas kecamatan, silahkan. Karena memang Bapak Ibu kayak kota Banjar, terus kota Cirebon ya, lalu beberapa kota yang lain itu nggak ada lagi habis katanya pernah jadi sekolah binaan LPMP. Kalau Bogor, Depok kayaknya sekolahnya banyak. Hanya Bapak Ibu perlu dicek pernah jadi sekolah imbas LPMP atau belum. Kalau sudah, lewat dulu. Cari dulu yang memang sama sekali belum pernah disentuh tentang SPM. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan oleh TPMPS yang hadir saat ini nanti ketika kegiatan diseminasi, apa yang akan dipresentasikan? Nah, bahan presentasi Bapak Ibu dikelompokkan menjadi 3 tema. Pertama, membangun komitmen mutu sekolah binaan yang mencakup sosialisasi, penetapan SKTPMPS, penandatanganan komitmen mutu sekolah. Jadi ini tema pertama, membangun komitmen mutu. Nanti Bapak Ibu silahkan dipikirkan dari sekarang. Yang kedua, pelaksanaan siklus SPMI yang mencakup 5 tahap. Nanti penekanannya boleh di salah satu tahap. Tapi tema umumnya adalah siklus SPMI. Yang ketiga, penjaminan mutu penyelenggaraan BDR atau PJJ. Jadi ada 3 tema Bapak Ibu, komitmen mutu, siklus SPMI, dan penjaminan mutu BDR. Nah, ini adalah rundown kegiatan Bapak Ibu saat presentasi. Pukul 7.30 persiapan, pukul 8 pembukaan dan sambutan, pukul 9 implementasi SPMP oleh TPMPD, nah pukul 10 sampai pukul 3 itu presentasi. Kita akan coba bagi kelompok, dalam satu kelompok itu 5 sekolah binaan. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu ya, waktu yang disediakan untuk presentasi adalah 40 menit per sekolah binaan. Terdiri dari 30 menit paparan, 10 menit tanya jawab. Nah ini adalah di kelompok kecil Bapak Ibu, jadi yang presentasi siapa? Ya kepala sekolah dan TPMPS-nya. Mungkin misalkan nanti kepala sekolah menjelaskan, TPMPS-nya share screen atau ya terserah Bapak Ibu ya, nanti bisa diatur lah teknisnya. Jadi dalam satu kelompok itu ada 5 sekolah binaan. Mulai dari presentasi sekolah binaan ke-1, temanya membangun komitmen mutu.
presentasi sekolah binaan kedua temanya siklus SPMI, presentasi sekolah binaan ketiga temanya siklus SPMI juga. Nah, setelah istirahat disambung dengan presentasi sekolah binaan keempat tema PJJ, penjaminan mutu BDR. Dan presentasi sekolah yang terakhir yang kelima temanya penjaminan mutu BDR. Jadi Bapak Ibu, dalam satu kabupaten itu ada 20 sekolah. Ada yang mengambil tema membangun mutu itu ada 4, yang mengambil tema siklus SPMI 8, dan mengambil tema penjaminan mutu itu 8. Ya, 88. Itu masih 88. Iya, pas. 884, ya. Oke. Isi bahan tayang nanti Bapak Ibu yang mungkin bisa disiapkan dari sekarang, karena kalau untuk materi Bapak Ibu sudah dapat semua ya dari narasumber pada saat pendampingan. Minimal memuat 1 profil singkat sekolah binaan. Singkat Bapak Ibu, jangan banyak-banyak. Profil mah cukup 2 slide. Yang kedua, penjelasan tentang konsep terkait tema yang akan didiseminasikan. Misal, Bapak Ibu mendapatkan bagian tema tentang siklus SPMI. Nah, di awal Bapak Ibu jelaskan dulu, karena kan pesertanya sekolah imbas tuh, 5 sekolah imbas, 5 sekolah imbas. Jadi ada 25 sekolah imbas yang hadir yang belum mengenal konsep SPMI. Jelaskan konsep SPMI mulai dari pemetaan, perencanaan secara teori menurut Permendikbud 28. Setelah dijelaskan, baru Bapak Ibu menjelaskan pengalaman atau hasil yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu dalam menerapkan SPMI melalui pendampingan tentunya. Yang keempat, Bapak Ibu tuliskan atau sampaikan, paparkan, presentasikan permasalahan yang dihadapi yang mungkin akan sama juga ketika sekolah imbas menerapkan SPMI. Kendala dalam melaksanakan siklus SPMI itu apa? Masalahnya apa? Buat 1 slide saja, nggak usah terlalu banyak. Yang kelima, solusinya. Jadi tips yang Bapak Ibu lakukan, strategi yang Bapak Ibu lakukan supaya masalah atau kendala tersebut bisa diselesaikan dan itu berhasil. Jadi cukup sederhana ya Bapak Ibu ya apa yang dipaparkan. Jadi fokusnya di nomor 3. Nomor 3 adalah bagaimana Bapak Ibu menceritakan pengalaman sekolah binaan dalam menerapkan SPMI. Waktunya 30 menit ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu pembagian tema, rencananya saya mau membagi tema hari ini tapi nanti mudah-mudahan cukup waktu ya. Di akhir sesi saya coba praktik dulu. Kalaupun tidak sempat hari ini, nanti akan kita informasikan melalui WAG masing-masing kabupaten kota. Jadi mohon tidak keluar dulu dari WA group yang sudah dibuat oleh panitia saat pendampingan kemarin ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, penjaringan data Sekim, ini mungkin yang saya ini dulu ya. Saya ganti dulu tanggalnya, selambat-lambatnya pada tanggal 4 September 2020 ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ini yang jangka pendek yang harus segera Bapak Ibu kerjakan sebelum membuat bahan tayang untuk diseminasi. Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir saat ini untuk berkoordinasi dengan para pengawas pembinanya dalam menetapkan sekolah imbas. Tadi ya kriterianya ada 3, yang terdekat, yang terjangkau sinyal internet, dan belum pernah menjadi sasaran sekolah binaan atau imbas LPMP Jawa Barat. 3 saja kriteria. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan 5 sekolah tersebut, tolong nanti ditembuskan juga oleh pengawas pembinanya ke pihak dinas kabupaten kota. Beberapa dinas kabupaten kota itu mengeluarkan SK secara resmi supaya lebih legal ya Bapak Ibu. Nanti juga kalau Bapak Ibu sudah mengajukan melalui link ini, kita akan mengeluarkan SK dari LPMP Jawa Barat, penetapan SK sekolah binaan dan sekolah imbas. Nah Bapak Ibu, link pengisian ini linknya adalah Excel spreadsheet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mengisi, di situ nanti ada nama sekolah Bapak Ibu. Bapak Ibu mengisi di kolom setelah ada nama sekolah Bapak Ibu. Siapkan nama kepala sekolah imbasnya siapa, nama lengkap, nomor telepon atau nomor HP kepala sekolahnya, juga NPSN-nya, ya, seperti itu. Jadi mohon dicatat, dan ini tadi Bu Leni udah menegaskan
Selamat-lambatnya kita terima pada 4 September 2020. Begitu Bapak Ibu, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Mangga yang mau bertanya atau Bu Kasih sudah hadir? Bu Leni? Sudah, saya ada. Kenapa Pak? Sebentar ya, sebentar. Ini ada banyak yang raise hand. Bu Leni? Ini langsung saja atau ada yang mau disampaikan dulu? Dari Bu Neni ya? Oke, nanti kalau ada langsung saja ya Bu Leni ya. Mangga, Saya dari Bogor. Sebentar Bu, sebentar ya. Saya lihat dulu yang raise hand. Pak Wayan, mana Pak Wayan? Saya Ibu, Bu. Bu Wayan, maaf Bu. Oh, perkenalkan ya, nama saya Dini Irawati Bu. Sama, saya Widya Iswara di LPMP Jabar. Mangga Bu Wayan. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun Ibu. Apes. Ya. Ibu, tadi sudah Ibu menjelaskan panjang lebar. Terima kasih. Pertanyaan saya yaitu tentang SEKIM, Sekolah Imbas. Kami sudah mengirim lewat link yang Ibu kirimkan. Kami sudah diskusi juga sama pengawas bahwa diminta 2, sedangkan di sini diminta 5. Yang satu dekat dengan kami itu hanya 2, Bu. Bagaimana? Ibu lagi rapat. Pertanyaan saya itu, kami sudah mengirimkan 2 SD Imbas ke link LPMP Jabar, tetapi itu atas saran atau diskusi dari pengawas binaan kami. Seperti itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wayan, pertanyaannya bagus sekali. Bapak Ibu, kita minta 5 karena mungkin sekolah yang paling dekat dengan sekolah Bu Wayan itu cuma 2. Iya. Makanya tadi saya kalau yang terdekat hanya 2, boleh ngambil yang lintas gugus. Di gugus sudah semua lintas kecamatan. Catat ya Bapak Ibu, tidak harus sekolah yang pengawas pembinanya sama. Jadi misalkan Ibu Wayan pengawasnya siapa Bu? Bu Hajarina. Nah, Bu Hajarina. Misalkan Bu Hajarina, sekolah binaannya itu sekolah Ibu ya. Ibu SD mana Bu? SD Cibulu 1. Nah, SD Cibulu 1. Terus yang lainnya SD Cibulu 2, Cibulu 3 misalkannya itu pengawas pembinanya Bu Rina. Sedangkan SD Cibulu 10 itu Bu Rini misalkan. Nggak apa-apa. Jadi pengawas pembinanya nggak harus sama. Justru boleh Bapak Ibu, sangat dianjurkan yang pengawas pembinanya berbeda supaya nanti pengimbasan itu lebih luas lagi ya di Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi dan Bekasi. Jelas ya Bu Wayan ya? Berarti harus 5 Ibu. 5. Kecuali kalau memang semua Ibu di Bekasi, di Bogor. Betul. Kecuali kalau di Kota Bogor sudah semuanya jadi sekolah imbas. Nggak ada lagi misalnya semuanya udah jadi sekolah sasaran LPMP. Oh gitu. Ya. Baik. Terima Ya. kasih Bu. Sama-sama. Berikutnya saya persilahkan Pak Haposan, Pak Andi, SMP Bina Insani, mangga. Ya, baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait persiapan pelaksanaan sekolah imbas ini, Bu. Pertama, pertanyaan Ibu yang pertama tadi bahwa ya, itu menjadi pertanyaan kami tentunya, Bu. Kalau di situ kan persyaratannya adalah maksimal 5 sekolah begitu. Jadi tadi sudah diwakili, berarti kami butuh ketetapan definitif mungkin. Apakah ada kategori minimal? Ketika ada maksimal mungkin ada minimal 2 atau 3 misalnya. Apalagi sekolah di Kota Bogor mungkin juga sudah banyak yang menjadi sekolah imbas. Yang pertama itu. Kedua, kalau melihat dari persyaratan kriteria sekolah imbas adalah secara geografis letak berdekatan, Bu. Nah, yang pertama apakah harus linear? Misalnya kalau SMP misalnya
harus linear melakukan ke SMP juga, atau boleh lintas unit misalnya ke SD atau SMA. Nah, foto gambar mana kita yang ya. Lalu boleh atau tidak ketika kita memiliki sekolah satu atap, kita memiliki SD SMA, SD SMP SMA, atau nah kebetulan kita memiliki SD dan SMA, apakah boleh itu SD SMA kita yang sekolah satu atap menjadi sekolah sasaran imbas di kami untuk diajukan begitu? Karena letak geografis, karena lihat persyaratannya kan jaringan internet juga melihat, terus belum pernah menjadi sasaran sekolah model. Tapi saya tidak tahu apakah SD SMA kami sudah memiliki itu yang satu atap ya Bu ya. Nah, karena kami ini memiliki 3 lokasi sekolah Bu, ada di Bogor, Cilegon, dan Makassar, Boswa School ini Bina Insani. Apakah boleh kami lakukan untuk melakukan pemetaan? Demikian Bu, makasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Andi, bagus sekali pertanyaannya. Sama ya dengan jawabannya dengan yang tadi Bu Wayan. Jadi kita tetapkan 5 sekolah imbas, kecuali kalau tidak ada sekolah lagi boleh 4, 3, 2, apalagi kalau nggak ada sama sekali nanti kita alihkan ke imbas yang lainnya. Tapi saya yakin di Kota Bogor masih banyak SMP yang belum menerapkan SPMI. Lalu yang kedua, satapnya. Jadi Bapak Ibu harus yang selevel. Kalau SMP Bina Insani, berarti imbasnya harus SMP lagi. Mohon maaf, kami tidak saat ini ya, belum mengakomodir kalau SMP ke SMA atau SMP ke SD. Tapi yang selevel, ya, yang satu jenjang. SMP dengan SMP. Cukup ya? Iya. Ya. Kalau untuk wilayahnya Bu, kalau yang satu atap, yang tadi saya bilang, boleh. Kita punya ada satu atap boleh. Tapi yang SMP-nya Pak? Betul, kita ada SMP di Cilegon, ada SMP di Makassar, boleh? Oh itu ya, karena kami binaannya Jawa Barat Pak, jadi ya Jawa Barat. Iya. Tapi kalau memang secara informal ya Bapak Ibu, Bapak mau mengimbaskan silakan saja. Tapi hanya untuk kegiatan ini, karena LPMP Jawa Barat secara legal formal itu harus mengawal penjaminan mutu di Jawa Barat. Nanti kalau kami ke Cilegon atau ke Makassar, nanti LPMP Makassar melewati. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haposan pertanyaannya. Budin di chat ada pertanyaan Budin. Ya. Sebelum ke yang raise hand, saya bahas yang di chat dulu dari Bu Agustin. Bagaimana jika di lingkungan sekolah kami, sekolah yang lain sudah menjadi sekolah imbas dari sekolah lain? Ya jangan Bu, ya jangan dijadikan sasaran kalau sudah jadi sekolah imbas. Cari sekolah lagi yang boleh lintas kecamatan, yang pasti nggak boleh lintas kabupaten ya. Lintas gugus Bu Agustin nggak tahu nih sekolahnya SD atau SMP. Jadi di gugus ibu semuanya sudah jadi sekolah binaan imbas, ya jadi jangan ngambil yang satu gugus, ngambil gugus tetangga. Di satu gugus nggak ada lintas gugus atau lintas kecamatan. Dari SDN Karang Satria, mohon penjelasan apa yang harus disiapkan oleh sekolah imbas. Yang harus disiapkan Bapak Ibu adalah tadi jaringan internet harus tersedia dan waktu serta komitmen tentunya ya. Komitmen mau gitu, jangan sampai ditunjuk tanpa yang bersangkutan tidak tulis tonggong bahasa Sunda. Jadi tetap Bapak Ibu berkoordinasi dengan pengawas dengan sekolahnya. Makanya di awal kami minta pengawas yang mengkoordinir supaya lebih secara penugasan itu lebih wenang gitu ya. Beda kan antara kepala sekolah itu sama posisinya. Kalau kepala sekolah kan pembinanya akan lebih mudah untuk berkoordinasi. Jadi untuk menetapkan sekolah imbas, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah berkoordinasi dengan pengawas pembina. Sudah, siap. Oke. Cukup ya, Bu. Siapa tadi yang tanya? Yang Agustin. Bukan Bu Agustin. SDN Karang Satria nggak ada namanya. Karang Satria 04, Kristin, Bu. Oh iya, Kristin, siap. Cukup terjawab ya. SMP 2 Serang Baru, apakah sekolah negeri boleh memiliki imbas non negeri? Boleh. Misalkan Bina Insani swasta ya,
Iya betul. Imbasnya negeri boleh. Atau sebaliknya, SMP Negeri 2 Bogor, imbasnya negeri swasta boleh, silakan. Pokoknya syaratnya tadi dekat, itu yang dekat, kalau nggak ada yang agak dekat, agak jauh. Terus belum pernah jadi sekolah binaan LPMP. SD Sibul, kapan ada kunjungan dari LPMP untuk bersilaturahim ke sekolah-sekolah imbas? Ya Bapak Ibu, jangankan ke sekolah imbas ya, Pak Haris. Ke sekolah binaan juga kami belum bisa. Apalagi katanya sekarang Kota Bogor zonanya udah ada yang hitam sebagian ya, merah, ada yang merah dan ada yang hitam tapi nggak tahu sih. Ya kan kami juga saat ini belum bisa melaksanakan tugas yang sifatnya luring murni ya Bapak Ibu, kecuali kondisi-kondisi tertentu. Jadi mohon maaf, program-program kami tahun ini daring ya. Termasuk Bapak Ibu, ini pengimbasan Bapak Ibu ke sekolah imbas, Bapak Ibu nggak harus ngingki, nggak harus datang ke sekolah imbas. Cukup mengundang via Zoom ya, daring, dan itu difasilitasi oleh PMP. Jadi Bapak Ibu nggak usah nyediain aplikasi Zoom-nya, nggak usah. Cukup Bapak Ibu hadir saja, kami yang memfasilitasi. Nanti di situ aktivitasnya Bapak Ibu yang memberikan kepada sekolah imbas. Demikian, karena melihat kondisi saat ini nggak mungkin kan Bapak Ibu berkeliling mendampingi sekolah imbas. Nanti kalau saatnya normal mudah-mudahan ya bisa kita lakukan kembali seperti biasa. Bu Ria, punten kalau sekim kami beda pengawas berarti antar pengawas ya yang koordinasi. Ya, boleh Bapak Ibu. Jadi yang misalkan sekolah imbasnya bukan dari pengawas yang sama, tinggal diobrolkan saja. Menggunakan pengawas satu ini ya, satu unit kerja, nanti bisa berkoordinasi. Berikutnya, jika boleh syarat apa saja yang harus dipenuhi? Syarat apa ya? Bolehkah memilih sekolah imbas yang dahulunya sekolah? Bukan, nggak boleh Pak, nggak boleh ya. Sekolah imbas nggak boleh yang dulu sekolah model, nggak boleh. Punten mau tanya apakah SMP boleh mengimbasnya ke MTS? Nah ini ya, bagus pertanyaannya. Ini selalu ada. Bapak Ibu, secara kembali ya, legalitas kita, tupoksi kita adalah dasar hukumnya itu Permendikbud, Peraturan Menteri. Jadi kami bertugas untuk menaungi atau mengawal penjaminan 8 standar di sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bukan berarti ada diskriminasi antara MTS dan SMP, bukan. Tapi ini lebih ke wilayah hukum penugasan ya Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa untuk saat ini kecuali kalau ada koordinasi dengan Kemenag. Jadi untuk saat ini fokusnya di kementerian karena sasarannya ada 33.000 di Jawa Barat yang harus diimbaskan SPMI. Jadi kita fokuskan ke 33.000 yang di bawah Kemdikbud berdasarkan data Dapodik, bukan dari EMIS ya. Terima kasih. Berikutnya, untuk pelaksanaan pengimbasan jadwalnya ditentukan oleh PMP atau sekolah binaan. Bapak Ibu, pengimbasan yang kami maksudkan adalah melalui kegiatan diseminasi. Diseminasinya kapan? Insya Allah bulan Desember, 1 kali saja, 1 kali kegiatan, tetapi itu sudah memfasilitasi atau mengakomodir kebutuhan untuk menerapkan SPMI bagi sekolah imbas. Minimal imbas itu jadi tahu apa itu SPMI, bagaimana cara menerapkannya, masalah yang mungkin timbul bagaimana, dan solusinya seperti apa. Apakah ada panduan atau materi sebagai panduan untuk mempersiapkan sekolah imbas? Tidak ada Pak, nanti mungkin pada saat diseminasi ya, sekolah imbas akan mendapatkan pencerahan dari Bapak Ibu selaku sekolah binaan. Bagaimana jika kegiatan diseminasi dilaksanakan secara tatap muka saja, karena pesertanya sedikit agar lebih efektif. Nah, sekali lagi tadi itu terjawab ya, sudah terjawab. Kita daring tahun ini. Untuk daftar sekolah yang telah menjadi sekolah imbas kan telah dimiliki oleh PMP, mohon dapat diberikan data atau linknya untuk membantu kami dalam mencari sekolah imbas. Oh, yang sudah pernah ya? Oke, nanti Bu Leni ya, mohon dibantu ada nggak di-share mungkin daftar sekolah yang sudah menjadi sasaran PMP tahun sebelumnya 2016 sampai 2019. Ya, nanti kita, Bu Leni insya Allah membantu Bapak Ibu nanti di-share di WA grup ya, sekolah yang sudah pernah jadi sasaran PMP. Bolehkah penjelasan kegiatan SPMI ke sekolah imbas melalui tatap muka? Oke.
Sebetulnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu secara sukarela mau mangga, tapi kami LPMP tidak memfasilitasi. Kami hanya memfasilitasi daring dengan satu kegiatan yaitu diseminasi. Makanya ini menjawab pertanyaan ini Pak. Banyak sekolah binaan, tidak hanya dari 4 kabupaten ini, dari berbagai kabupaten kota bertanya, Bu, kenapa sekarang mah nggak ada dana bantuan untuk sekolah imbas, untuk sekolah binaan? Bapak Ibu, perlu saya tegaskan, SPMI itu adalah kewajiban sekolah. Badai jantan sasaran LPMP ataupun tidak itu menjadi kewajiban. Nah, ketika ada bantuan dana dari LPMP itu bukan untuk penerapan SPMI di sekolah, tapi itu untuk membantu TPNPS mengimbaskan ke sekolah imbas. Karena pada saat itu kan harus keliling sekolah, butuh transport, butuh konsumsi, dan mengundang sekolah imbas ke sekolahnya untuk melihat praktek baiknya. Nah, dananya untuk itu, untuk transport sekolah imbas, konsumsi, bukan untuk operasional SPMI, bukan. Karena operasional SPMI itu sudah termasuk pada standar pengelolaan dan itu bisa dialokasikan dari dana BOS. Lalu dana bantuan lainnya adalah untuk kegiatan ekspos. Kan ada pamerannya Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada pameran, ada ekspos. Nah, itu untuk itu. Jadi tidak ada dana bantuan dari LPMP itu untuk kegiatan SPMI karena SPMI itu bukan kegiatan. SPMI itu adalah pola manajemen yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu supaya mutu pendidikan, mutu layanan penyelenggaraan pendidikan di sekolah Bapak Ibu lebih baik. Seperti itu ya, lebih transparan, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Haris, produk unggulan dari SPMI setiap sekolah akan berbeda. Fokus untuk pengembangannya bagaimana biar maksimal keunggulannya. Ya, Bapak Ibu, mungkin maksudnya program ya, program unggulannya. Ya tentu saja berbeda, makanya Bapak Ibu nanti semua sekolah akan mempresentasikan, diberikan waktu yang leluasa ya, yang semuanya mendapat giliran. Jadi begini, dalam satu kelas ada 5 sekolah binaan ya, misalkan SDN Cibulu 1, SMP Bina Insani, SDN Karangmukti dan lainnya 5. Nanti di situ di kelas itu ada imbas dari Cibulu 5, dari Bina Insani 5, dari Karangmukti 5. Jadi ada 25 sekolah imbas dan ada 5 sekolah binaan. Sehingga dengan kegiatan ini pengimbasannya tidak hanya untuk sekolah imbas Cibulu saja. Imbas yang lain pun bisa melihat praktek baik SPM di Bina Insani, di SMP Bina Insani. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Saya cek lagi yang raisen ada atau tidak. Nggak ada ya. Ada yang raisen. Bentar, saya cek ke atas dulu. Nggak ada, kayaknya nggak ada yang nanya lagi. Cukup ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti informasi lanjutan, Bapak Ibu mohon tidak keluar di WA-nya ya. WA grupnya mohon standby dulu. Nanti saya akan kirimkan ini, PowerPoint ini sudah ada di bulan ini, nanti bulan ini yang share. Nanti akan saya bagikan juga pembagian tema. Mohon Bapak Ibu, gini ya contohnya misalkan. Tema komitmen mutu SD Cibulu, tema siklus SPMI SD Karangmukti. Saya langsung tentukan saja seperti itu supaya Bapak Ibu fokus. Kalau harus memilih dari 80 sekolah nanti akan bingung. Dan saya yakin 80 sekolah yang hadir di sini siap dengan 3 tema tadi. Tema BDR, tema siklus SPMI, dan tema komitmen mutu. Mohon maaf kalau kami tentukan ya. Mohon izin Bu, mohon izin bertanya. Ya silahkan, Bapak siapa? Ibu Dini juga, namanya kebetulan kita sama ya Bu. Memang nama Dini itu bagus Bu, makanya banyak yang pakai. Kalau nggak bagus Bu nggak banyak nama Dini. Mangga Bu Dini, mangga. Jadi dia di ujung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dini juga selaku narasumber, terima kasih. Begini Bu, langsung saja mengenai videonya mana Bu, nggak kelihatan? Ada. Nah, iya sok. Mengenai penetapan sekolah imbas ya Bu. Ini kan paling lama tanggal 4. Sementara daftar sekolah-sekolah yang sudah menjadi sekolah imbas LPMP belum memberikan. Karena daftar itu sangat penting Bu untuk efektivitas percepatan dalam mencari sekolah imbas.
Nah, kemudian yang mengkoordinasi tadi Ibu sudah jelaskan, itu adalah ranah pengawas, yang nantinya pengawas akan mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi berdasarkan komunikasi kami sebelumnya dengan pengawas, sepertinya diperlukan juga ada komunikasi langsung dari APMP kepada pengawas pembina, Bu. Entah itu mungkin melalui grup atau melalui surat atau melalui daring seperti ini. Harapan kami seperti itu, sehingga tidak seolah-olah kami sebagai kepala sekolah yang menyuruh pengawas begitu ya. Karena bagaimanapun prosedurnya tentu pengawas pun mengharapkan adanya satu penekanan khusus dari PMP. Itu harapan kami, Bu. Nah, jadi harapan kami sekali lagi untuk tanggal 4 batas waktunya mohon dapat ada penambahan waktu ya, Bu, karena kami kemarin juga kami sudah berupaya berkoordinasi dan mencari. Nah, ternyata dari sekolah yang sudah kami dapatkan saja sudah menjadi sekolah imbas dari sekolah-sekolah yang terdekat di sekolah kami. Nah, jadi itu ya, mohon sekali untuk bisa memberikan daftar, linknya juga boleh sehingga kami bisa dipermudah untuk mendapatkan sekolah imbas. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Dini dari SMP 3 Bekasi. Bagus sekali Bu sarannya atau ininya ya, masukannya. Untuk data sekolah imbas nanti kami kirimkan. Untuk permohonan perpanjangan ya Bu ya, perpanjangan waktu. Insya Allah Bu Leni ya, nampaknya perlu perpanjangan ya. Halo Bu Leni. Oh iya, baik Bu Dini. Ya, Bapak Ibu tanggal 4 nggak bisa ya. Gimana kalau tanggal ini Bu? Tanggal 12 September. Ya. Mepet nggak Bu Leni 12 September? Masih bisa insya Allah. Ya, 12 September Bapak Ibu, jadi kami undurkan 8 hari ya, sampai 12 September. Dan untuk surat resmi nampaknya kita sudah ya, Bu Leni ya, menyampaikan ke Dinas Pendidikan ya? Sudah, surat resmi sudah disampaikan ke Dinas Pendidikan ya. Jadi perlu diketahui. Cuman mungkin ini Bu Din, ya, kalau mungkin yang belum terinformasikan pas sebelumnya ya, sebelum pertemuan ini, bahwa memang untuk pengajuan sekolah imbas itu kan memang pertamanya koordinasi dulu antara kepala sekolah dan pengawas kan, seperti itu gitu ya. Kemudian biasanya gitu ya, pengawas itu tahu sebetulnya mah. Jadi mana sekolah binaan, mana sekolah imbas itu biasanya pengawas tahu biasanya. Nah, setelah itu baru sekolah yang imbas itu baru diajukan ke Dinas Pendidikan kayak gitu. Kalau surat ke Dinas Pendidikan itu sudah kami layangkan minggu kemarin. Ya, baik. Jelas ya Bu Dini. Jadi memang saya lihat kok surat resminya sudah di-share di beberapa grup kabupaten kota. Itu sudah kami sampaikan ke Dinas Pendidikan secara resmi untuk menetapkan sekolah imbas bagi 20 sekolah binaan. Termasuk pengawas, karena pengawas juga kan masuk di grup sekolah binaan, jadi sudah mendapatkan informasi ini. Nah, sebentar ya Bu ya. Kita kedap. Satu habis nanti. Iya, siap. Nah, Bapak Ibu, iklan dulu sebentar. Bu Dini ya, kembali ke pertanyaan Bu Dini. Jadi Bapak Ibu selaku kepala sekolah sekarang mungkin ya yang harus dilakukan adalah koordinasi dulu dengan pengawas pembina. Pengawas pembina berdasarkan. Nanti mungkin suratnya bisa di-share kembali ya Bu Leni ya di sini surat pemberitahuannya. Nanti Ibu ceritanya mengkonfirmasi Bapak Ibu pengawas yang mendapatkan surat resmi dari APMP seperti ini. Mohon kiranya bantuan Bapak Ibu untuk memilih atau menetapkan sekolah binaan, sekolah imbas. Nah, biasanya memang pengawas pasti tahu ya mana yang sudah pernah jadi imbas ataupun tidak. Kalaupun tidak tahu karena banyak pengawas baru, tetap nanti kami memberikan data, ya. Data pendukung sekolah yang sudah jadi alumni sekolah imbas.
Nanti mungkin tidak hari ini ya Bu Leni ya, nanti masih dikoordinasikan dulu dengan seksi yang lain karena datanya ada di seksi yang berbeda. Bu Dini cekap? Cekap, atur nuhun pisan Ibu Dini. Saya sami Bu Dini. Mangga. Pak Fikri, tadi saya lihat Pak, siapa sih Pak yang Raisan itu tadi? Iya. Oh udah nggak ada, udah dikebawahin. Saya tadi. Ya Pak? Ya. Pak Andi lagi? Ya Bu. Top, mangga Pak Andi. Ya tapi tadi sudah terwakil alhamdulillah. Tetapi memang alhamdulillah Bu sampaikan Ibu bahwa memang Bapak Ibu pengawas ya memang memiliki data terbukti. Saya baru WA, alhamdulillah langsung dibalas, akan dicarikan beberapa sekolah imbas Bu untuk wilayah kami. Oke, nuhun Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah kontak pengawas, insya Allah akan lebih membantu Bapak Ibu. Pak Fikri, mangga, Pak Fikri Rahman. Ya, masih di mute Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi jaringannya terputus. Mau nanya Bu, untuk program diseminasi ini, apakah program kegiatannya pelaksanaannya itu boleh daring atau tatap muka? Wah, daring. Itu saja Bu. Kali sudah dijelaskan tadi, mohon maaf. Terima kasih. Oh, ya. Sami-sami, mudah-mudahan yang tadi nggak terdengar sekarang saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Kegiatan diseminasi ini bukan kegiatan inisiatif sekolah binaan sendiri, tetapi difasilitasi oleh LPMP. Jadi kegiatan diseminasi yang akan dilaksanakan bulan Desember itu dilaksanakan secara daring. Bapak Ibu tugasnya nanti adalah sebagai pengimbas ya, sebagai sekolah binaan yang akan mensosialisasikan atau mengekspos atau menge-share pengalamannya melalui 1 hari saja Bapak Ibu, cuma 1 hari ya, 7 jam mulai jam 8 sampai pukul 3. Jadi kita anggap itu adalah proses diseminasi, proses pengimbasan. Di kondisi darurat Bapak Ibu ya, ini kan kondisi darurat. Kalau di kondisi normal mungkin Bapak Ibu nanti akan lebih intens mendampingi sekolah imbas. Minimal Bapak Ibu sekolah imbas bisa hadir di sekolah Bapak Ibu, melihat contoh-contoh dokumen dan seterusnya. Tapi itu dilakukan secara mandiri tentunya ya, tidak difasilitasi LPMP. Diseminasi di bulan Desember sedaring selama 1 hari. Oh ya itu jawabannya tuh Pak Haris sudah jawab Pak, itu Pak Fikri ya. Terima kasih Pak Haris, berarti Pak Haris nggak nunutan ya, dan menyimak. Oke, cekap Bapak Ibu ada lagi? Saya Bu. Ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mata Suhanda, pengawas Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Oh ada pengawas ya? Ada Bu. Oh ya tadi kata Bu Leni nggak ada. Maaf ya pengawas yang tidak tersebut tadi, mohon maaf. Mangga Pak. Alhamdulillah untuk Tambun Utara Kabupaten Bekasi, sekolah imbas sudah saya tunjuk dan saya sudah koordinasi dengan semua kepala sekolahnya, 5 sekolah imbas. Nah, saya berharap 5 sekolah imbas ini bergabung di WA Group Bu, digabungkan di WA Group. Supaya setiap informasi sekecil apapun itu mereka tahu. Dan mungkin perkembangan yang ada juga lebih bagus lagi. Jadi apakah itu informasi ataupun merupakan perintah dari LPMP, mereka langsung tahu melalui grup PA tersebut. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Bapak siapa Pak maaf? Marta Suhanda. Marta Suhanda. Pak Marta, ya. Pak Marta Suhanda, hatur nuhun. Terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan Bapak selain untuk sekolah binaan Bapak juga bisa menularkan informasi ini ke pengawas yang lain ya Pak ya? Siap. Pengawas Bekasi ya Pak ya? Bekasi. Ke pengawas Bekasi yang lain untuk membantu sekolah binaannya mencarikan sekolah imbas dalam waktu yang singkat. Ya relatif singkat ini ya Bapak Ibu. Bernuhun. Sekolah binaan SMP 6 Tambun Selatan silahkan. Oke Pak Abdul Malik, maksud 12 September itu batas waktu pengisian link sekolah imbas ya.
Pak Abdul Malik ya. Di chat tadi ada pertanyaan. Maaf untuk tanggal 12 jadwal apa? Jadwal deadline atau batas waktu pengisian link sekolah imbas. Linknya tadi sudah di-share oleh Bu Dewi Santika di sini. https://bit.ly/sekim 2020. Tolong Bapak Ibu jangan mengotak-atik data yang lain ya. Karena itu kalau terhapus semua, hapus, hilang semua. Jadi mohon diisi di di kolom, di row yang ada nama sekolah Bapak Ibu, di bawahnya ada 5 row, diisi saja di situ. Oke. Pak siapa tadi? SMP 6 Tamu Salatan, Mangga? Silahkan. Saya Bu. Ya, silahkan Bu, Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan adalah setelah kita melaksanakan diseminasi, bukti apa yang harus kita berikan kepada LPMP sebagai buktinya gitu Bu? Apakah ada produk yang harus dihasilkan oleh sekolah imbas setelah kita melaksanakan diseminasi? Nyata. Ibu siapa? Demikian Bu. Apakah ada produk? Ini dengan Ibu siapa namanya? Ibu Isnovianti. Ya. Nuhun. Ya, Bu Is, terima kasih pertanyaannya. Produknya apa? Produknya ya itu Bu, bahan tayang. Bahan tayang presentasi yang akan Bapak Ibu paparkan nanti pada saat diseminasi. Jadi kembali saya tegaskan Bapak Ibu ya, khususnya untuk SMP 6 Ibu Is. Diseminasi ini kegiatannya yang menyelenggarakan LPMP. Nanti Bapak Ibu diundang, diberikan linknya, Bapak Ibu akan bertugas mempresentasikan pengalaman SPMI-nya. Kepada siapa? Ke sekolah imbas. Sekolah imbasnya juga nanti kita undang Bapak Ibu. Otomatis nanti akan masuk ke grup Pak, menjawab pertanyaan Pak Marta nanti sekolah imbas juga akan masuk grup pengimbasan itu ya. Karena akan diberikan link pertemuan diseminasi. Jadi diseminasinya ini tidak dilakukan mandiri oleh sekolah, tapi difasilitasi LPMP dengan 1 kali kegiatan saja. Kenapa Bapak Ibu cuma 1 kali ya? Sifatnya pengimbasan ya, minimal mereka tahu apa itu SPMI. Karena Bapak Ibu juga sekolah binaan kan kita dampingi tidak, maksudnya kurang optimal ya Bapak Ibu ya. Kalau daringnya hanya 4 jam, min 1, min 2, 4 jam, mungkin banyak miss-nya ya, banyak miskonsepsi. Tapi ini adalah upaya kita untuk terus konsisten dalam mengutamakan mutu, memprioritaskan mutu. Boleh negeri, Bu Heni, pertanyaannya apakah sekolah imbas harus negeri atau swasta? Boleh dua-duanya, boleh negeri, boleh swasta. Ya. Saya Bu dari SDN Duren 1004 tuh. Ya, Bekasi ya, Duren, Mangga. Ya. Sekarang berubah Pak. Sekarang SDK. Masih ribuan Bu Duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, SDN Duren 1004 itu sudah menjadi sekolah binaan LPMP dan sudah mempunyai sekolah sekim. Apakah memang masih perlu untuk mengikuti diseminasi ini gitu lah? Bentar. Ibu sekolah imbas LPMP? Iya, sekolah binaan LPMP langsung Bu. Iya. Ya. Sekolah imbasnya udah ada? Sudah ada Bu. Ada 5 sekolah. Sudah diisikan ke linknya? Enggak, masalahnya apakah masih perlu kita mengikuti diseminasi ini Bu? Perlu Bu. Ibu kan sekolah imbas, sekolah binaan tahun ini kan 2020 ya? Kita sudah lama Bu, jadi kita sudah 3 tahun berjalan ini, makanya saya tadi bertanya kenapa kami Pak gitu kan, kami Bu ikut pendampingan nggak? Ikut pendampingan daring nggak kemarin? Tidak, justru saya dikasih link ini, saya bilang loh Pak ini untuk sekolah yang baru tahun ini, makanya saya jadi bingung. Ibu dapat dari pengawas ya? Ya dari kepala sekolah. Kepala sekolah mana? Duren 1004 itu dapat dari pengawas katanya dari K3S. Iya. Maaf Bu, ya ada perasaan Duren 1004 pernah ya jadi binaan SPMI? Dari tadi kan. Iya maaf. Iya. Nggak apa-apa Bu, Ibu jadi ini aja ya, menyimak saja informasi yang ada di sini. Tapi kalau mau live juga nggak apa-apa. Ini untuk sekolah binaan yang ikut daring Bu. Ya, yang ikut kemarin in. Hatur nuhun Bu. Ya. Terima kasih. Udah clear ya? Yuk. Nice, yuk mangga.
Oke, sudah Bapak Ibu SDN Kalibaru 6? Waalaikumsalam. Oke, ada yang raise hand. Pak Widi, mangga Pak Widi. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widi, punten. Ya, Bu. Kebetulan saya juga videonya Bu diaktifkan, Bu. Ya, oke. Sip. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya posisinya sebagai pengawas pembina, Bu. Saya mohon izin ikut ke dalam Zoom ini. Yang ingin saya tanyakan untuk sekolah binaan kemarin sudah mengusulkan 5 sekolah imbas. Tapi misalnya akan berganti sekolah imbas, masih bolehkah? Kemudian tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Iis bahwa apa yang harus kita lakukan setelah pengimbasan itu? Apakah tadi seperti yang Ibu jelaskan hanya praktek baik atau ada berupa laporan seperti pengimbasan misalnya yang terdahulu mungkin ada laporan atau format dari LPMP yang bisa kami kerjakan gitu Bu. Karena kalau misalnya memang ada sebaiknya diberikan di awal sehingga tidak ketika sudah berjalan baru ada format. Akhirnya kita mengulang kembali gitu Bu. Sekalian jalan kalau memang ada format yang harus dikerjakan sekali jalan 3-4 pulau terlampaui gitu Bu. Maksudnya gitu. 10 habis 10 pulau atau tanggal 40. Bila perlu 1000 Bu. 1000 pulau. Baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Bu Widi mau merubah sekolah imbasnya masih ada waktu. Jadi kita akan tutup mungkin ya linknya kan tadi 12 September. Jadi maksimal kalau ada perubahan boleh sampai sebelum tanggal 12 September masih boleh diganti ya. Atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional tentunya ya. Yang kedua, laporannya seperti apa? Karena tidak ada pendanaan khusus, jadi tidak ada laporan yang harus dikumpulkan. Kalau tahun kemarin memang pengimbasan harus ada laporan Bapak Ibu karena ada dana transport, dana ATK, konsumsi. Nah itu bukti fisiknya adalah laporan. Kalau sekarang Bapak Ibu cukup Bapak Ibu menyiapkan bahan tayang dan itu diupload nanti di link tugas yang sudah disediakan oleh narasumber. PowerPoint yang akan nanti dipresentasikan pada saat diseminasi mohon di-share di-upload di link tugas Bapak Ibu ya. Link tugasnya masih dibuka untuk angkatan 1. Iya. Cukup ya Bu Widi? Ya, enggak. Siapa Pak? Sebentar Bu Hajah Neni, mangga Bu Hajah Neni SMP 2 Bekasi yang raise hand dulu ya. Nah, Bu Neni. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dini, saya akan menanyakan tentang yang tadi dibicarakan. 3 tema tersebut itu dari LPMP yang ditentukan gitu Bu. Lalu dari 3 tema tersebut yang kita diseminasikan berarti kita fokus 1 tema yang kita siapkan seluruhnya atau gimana Bu? Siapkan 1 saja Bu, nanti saya share pembagian temanya besok ya. Besok pagi insya Allah saya share SD mana temanya apa, SMP mana temanya apa. Oh gitu. Baik, terima kasih Bu Dini. Sama. Pertanyaan dari Tambun Utara Bu. Apa? Oh, Anda dari SMP 1 Tambun Utara. SMP 1 Tambun Utara. Ya, boleh di raise hand dulu Pak biar gampang ya kita mengidentifikasinya. Sebelum Bapak, mohon maaf saya baca dulu di chat. Apakah untuk sekolah imbas dari Pak Rahmat Umbara, apakah untuk sekolah imbas akan ada informasi atau informasi dari LPMP? Iya, akan ada informasi kalau Bapak Ibu sudah memberikan datanya dulu, data nomor HP kepala sekolahnya, ya, terutama itu. Nanti kita akan mengundang sekolah imbas dalam kegiatan diseminasi. Mau tanya apa yang dilakukan sekolah imbas setelah didata? Ya, sekolah imbas nanti hanya sebagai peserta saja, Pak. Peserta diseminasi yang menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sebagai sekolah binaan. Dan tentu saja menindaklanjuti ya hasil diseminasi membentuk TPMP sama seperti yang dilakukan oleh sekolah binaan. Bu, boleh tidak dari Pak Rusnadi kalau sekolah imbas kurang dari 5 sekolah?
Boleh kalau tidak ada sekolah lagi. Tapi kalau selama masih ada sekolah yang belum jadi sasaran, upayakan dijadikan sekolah imbas. Apalagi Ibu dari Pak Rusnadi dari mana Pak? Kalau yang saya tahu Bekasi itu banyak sekolahnya Bekasi. Dari Depok Bu. Depok ya, Depok apalagi Pak? Depok sekolahnya banyak Depok. Jadi pastikan semua dipastikan tadi nanti sasaran dari LPMP kan mau di-share ya oleh panitia, nanti dicek yang sudah di-share datanya Budin. Oh sudah ya. Nah Bapak Ibu sudah di-share nih SPMI 2019 ya? Ya. Yang Excel, Sekbin Sekim. Nah ini Bapak Ibu silahkan di chat room Bapak Ibu lihat ke kanan ya, lihat ke kanan. LPMP Jawa Barat 12 itu nge-share file Excel SPMI 2019 Sekbin Sekim. Sekarang dicek, cek yang Bekasi aja, jangan ngecek yang Tasikmalaya ya. Apalagi yang Pangandaran dan apalagi Jawa Tengah. Cukup yang ada saja di situ. Kota Bekasi cek Kota Bekasi mana sekolah imbas yang sudah. Jadi nanti tinggal di filter aja. Link kan mana yang sudah, mana yang belum. Oke ya. Nah ini kan yang baru. Lagi. Bapak Ibu. Bu mau tanya Bu. Mangga, siapa Pak? Raisen biar gampang. Raisen itu ada di ini Pak, di partisipan. Lalu Bapak klik tangan ya, raise hand. Klik raise hand gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, sok. Di ini saja disampaikan. Satu pertanyaan lagi, Tambun Utara, Bekasi. Nah itu. Oh, iya Pak, Tambun Utara Bekasi Pak. Bisa terdengar ya Pak? Bu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampainya Wanda. Wanda. Pak pengawas siapa, Bu? Ini Bu, saya mau bertanya terkait dengan masih materi penentuan sekolah imbas, Bu. Tadi sudah Ibu sampaikan, diutamakan sekolah-sekolah yang terdekat. Kita sudah mencoba mapping, tergambar. Nah, hanya yang terdekat itu, apakah boleh sekolah-sekolah yang terdekat itu diantaranya adalah sekolah swasta yang memang masih baru berdiri, ya, yang masih dalam proses izin, ya, katakanlah baru 33 tahun berdiri. Ini kalau yang dilihat dari kriteria yang terdekat. Saya kira itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wanda terima kasih. Bapak pengawas Pak? Saya kepala sekolah Bu. Oh kepala sekolah. Ya maaf Pak, maaf. Ya, boleh Pak, boleh. Sekolah itu baru berdiri 1 tahun boleh. Karena ini bukan syarat akreditasi ya. Kalau syarat akreditasi kan minimal sudah ada lulusan. Kalau ini mah bebas. Boleh walau sekolah itu baru berdiri 1 tahun boleh. Mangga. Ya, Pak Rahmat Umbara ya. Ada sekolah imbas yang tidak siap menjadi imbas binaan. Bagaimana solusinya? Iya, tadi tidak siapnya kenapa? Alasannya apa Pak? Kalau sudah ditunjuk pengawas, biasanya sekolah patuh ya biasanya karena kan itu sudah menjadi binaan dampingannya pengawas. Terima kasih Bu, itu pertanyaannya maaf ya Bu, diawali kata bila. Bila ada sekolah yang sekolah imbas ya Bu, yang tiba-tiba tidak siap. Kemarin waktu sosialisasi ada sekolah juga kan yang sekolah binaan kemudian menyatakan tidak siap, barangkali ya Bu. Barangkali ya. Ya. Makanya Pak Rahmat, dalam penetapan sekolah imbas ini, Bapak kan berkoordinasi dengan pengawas. Nanti biarkan pengawas yang mengkoordinasikan dengan sekolah calon imbas itu. Siap. Jadi siap tidak siapnya nanti pengawas yang bertanggung jawab gitu. Ya. Bukan sekolah binaan ya Bu? Bukan sekolah binaan. Terima kasih. Satu Bu, maaf. Ya silakan Pak. Ya. Pak SD negeri apa? Satria Jaya, saya pengawas Bu. Punten ya Pak ya, saya jarang ke Bekasi jadi kurang hafal nama-nama pengawas. Mangga Pak? Ada di salah satu sekolah imbas Satria Jaya. Yang tadi ya Pak ya? Ya betul Bu. Satu pertanyaan aja. Ketika kami ingin mengadakan rapat virtual seperti ini, boleh nggak menggunakan fasilitas link ini untuk sekolah inti dan sekolah imbasnya? 6 SD misalnya. Begini Pak, ini kan linknya udah punya LPMP apa ya?
LPMP menggunakannya sesuai dengan porsi kegiatan yang sudah direncanakan. Kalau Bapak mau, bisa pakai ini Pak, tidak harus Zoom. Zoom juga bisa, yang gratisan bisa, tapi memang maksimal 4 jam. Satu pertemuan 40 menit. Kalau Zoom itu biasanya sinyalnya agak membutuhkan kuota yang agak tinggi. Bapak bisa pakai Google Meet yang lebih murah. Atau pakai Microsoft Teams. Atau yang termudah Pak, pakai WA video call. Video call WA itu sekarang bisa lebih dari 8 orang, ya. Video group bisa. Jadi jangan patah semangat, karena nggak bisa Zoom, nggak bisa koordinasi. Jadi sekarang aplikasi itu banyak yang murah, simple, tidak harus mengeluarkan dana yang besar, dan tidak perlu download aplikasi yang berat juga, ya. Bisa Teamlink, bisa Google Meet. Itu Google Meet biasanya siswa yang pakai itu lebih murah. Microsoft Teams lebih murah lagi. Tadi yang paling simpel, Telegram juga sekarang sudah bisa video call, Telegram, WA juga bisa. Berikutnya ya, dari Pak Gunawan, Pak Ahmad. Saat pendampingan sekolah imbas, siapa saja yang harus hadir untuk mengikuti pendampingan, Bu? Oke, nampaknya ada Miss ini ya, dari kuda jadi kuya, pilih ya, Bapak Ibu, saya tegaskan kembali. Pengimbasan tahun 2020 oleh sekolah binaan kepada sekolah imbas, mekanismenya hanya 1 kali pertemuan melalui kegiatan diseminasi. Kapan pelaksanaannya? Desember 2020, 1 hari. Ya, itu yang difasilitasi LPMP. Kalau Bapak Ibu secara mandiri, inisiatif sendiri ingin mendampingi sekolah imbas, mangga, tapi mohon maaf, tidak difasilitasi LPMP. Ya, kalau dari dinas, misalkan Dinas Kabupaten Bekasi, Bogor, Depok, secara mandiri mengeluarkan instruksi, silakan sekolah binaan mengimbaskan, atau pengawas pembina menghimbau sekolah binaan untuk mengimbaskan secara mandiri ke sekolah imbasnya, boleh, silakan. Tetapi sekali lagi LPMP tidak memfasilitasi apapun ya Bapak Ibu ya, termasuk rangkaian kegiatannya seperti apa, nggak ada, mekanismenya nggak ada. Jadi pengimbasan atau pendampingan untuk sekolah imbas hanya 1 kali, melalui kegiatan diseminasi 7 jam daring. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya PSMPN IBS, materi yang Bu Rini sampaikan tadi nanti bisa diburukan Bu. Iya. Di sini juga boleh Bu Leni, mohon di-share ya, saya nggak bisa share di sini soalnya agak di blok. Mohon di-share di WA juga ya Bun, daftar sekolah imbasnya. Enggak. Nanti Bun, mohon izin bertanya. Oke, siap. Mangga, silakan. Terima kasih Bun kesempatannya. Terima kasih sudah direspon oleh LPMP memberikan data sekolah imbas. Cuman ketika saya lihat untuk Kota Bekasi, Bun, Kota Bekasi di sini yang khususnya Bekasi Timur saya lihat, ini ternyata baru 1 SMP yang terdata di situ yang sudah menjadi sekolah imbas. Nah, sementara yang ingin kami tanyakan, kan ada 5 sekolah yang sudah kami koordinasi. Ternyata sekolah swasta ya, sekolah swasta yang 3 sekolah itu mereka menyebutkan sudah pernah menjadi sekolah imbas. Gitu. Sementara datanya di sini nggak ada, saya belum temukan gitu. Jadi ini apakah data yang diberikan ini data yang sampai dengan kapan begitu ya, karena kami belum mendapatkan data yang cukup lengkap nih untuk sekolah imbasnya, khususnya yang Kota Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Ibu udah cek, ternyata sudah jadi imbas, tapi di data LPMP nggak ada gitu ya? Betul Bun, jadi saya paham. Ya. Saya tanya dulu Bu ini ya, Bu Leni. Bu Leni, sekolah imbas itu Bekasi Bogor itu hanya 1 kali ya, hanya 2017 ya, 1 kali, berarti hanya berapa sekolah ya? 440 bagi 23. Satu sekolah itu kalau nggak salah 1 kabupaten itu berapa ya? 20. Lupa. Pokoknya 440 bagi 23 aja ya. Berapa Pak Agung? 440 bagi 23.
Ya, jadi Ibu di situ sekolah imbas LPMP berapa yang dari Kabupaten Bekasi? Kota Bu. Kota untuk ya. Kota Bekasi, saya ambil yang Bekasi Timur karena lokasi sekolah SMP 3 kan ada di Bekasi Timur ya. Nah, ternyata di sini yang ada datanya hanya SMP Negeri 32. Nah, sementara ada 3 sekolah yang saya sudah mendapat informasi dari kepala sekolahnya langsung ketika saya koordinasi. Ternyata katanya sudah pernah menjadi sekolah imbas. Saya ambil contoh SMP Roda Pidana, kemudian SMP Muhammadiyah di Bekasi Timur. Kenapa? Imbas apa dulu? Sekolah imbas apa dulu? Kan imbas itu banyak, Bu. Iya, sekolah imbas SPMI. Karena kan informasinya seperti itu dari kepala sekolahnya ya Bu ya. Jadi memang saya belum mengklarifikasi secara dokumen gitu. Makanya kan di sekitar kami ada SMP 1 yang sudah menjadi sekolah rujukan. Ya, kemudian sekolah rujukan juga kan punya imbas. Nah, kemudian sekolah rujukan pun sudah melaksanakan SPMI dan punya imbas juga gitu. Nah, ini kan sekolah-sekolah yang dekat seperti itu juga kan memang sudah menjadi imbas gitu. Nah, makanya acuan kami tentu kan informasi dari LPMP. Dari LPMP. Kalau memang informasi daftar ini yang akan jadikan acuan, maka kami akan share kan ke pengawas. Pengawas pun akan mendapatkan info di grup seperti ini. Nah, sehingga sekolah-sekolah yang bisa menjadi imbas di luar daftar ini kan Bu ya. Nah, jadi saya klarifikasi pada saat ini kepada Ibu mengenai data yang akan kami gunakan itu acuannya apa gitu. Karena secara legalitas kan kami juga ketika ada sekolah yang menyampaikan, oh kami sudah menjadi imbas. Nah itu terus ada ya tadi oleh Pak Rahmat ditanyakan juga tentang sekolah yang tidak bersedia gitu ya. Itu oke lah. Mungkin pengawas. Nah, untuk proses seperti ini pun itu tadi kami perlu waktu, makanya terima kasih sekali tadi Ibu sudah ada kebijaksanaan ya untuk mengundur sampai tanggal 12 gitu. Nah, hanya kami sangat memerlukan dokumen resmi dari LPMP yang memang menunjukkan bahwa sekolah itu betul-betul memang sudah menjadi imbas. Jadi yang saya tanyakan, apakah dokumen ini sudah valid, sudah oke, yang bisa kami jadikan acuan. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi Bu Dini, sekolah imbas di Kota Bekasi itu memang hanya 1 kali ya. Jadi nggak ada, datanya nggak akan berubah tuh dari 2017, karena kita 3 tahun mendampingi 2017 sampai 2019. Itu sebagai acuan. Nah, sekarang Ibu kan kepala sekolah ya, tugasnya adalah berkoordinasi dengan pengawas, mengkoordinasikan calon sekolah imbas di luar nama-nama sekolah yang ada di format Excel tadi ya, yang di-share oleh panitia. Itu saja ya. Terkait itu ngaku sudah atau belum ya itu mah manggalah, itu mah silakan diselesaikan secara adat oleh Bapak Ibu di sana. Karena kita juga secara resmi sudah menyampaikan ke dinas. Nanti ke pengawas akan melaporkan secara resmi juga ke dinas. Sebetulnya Bu Leni ada SK-nya juga ya, SK PMP untuk binaan dan imbas kalau nggak salah ya dulu. Iya. Berikutnya ada pertanyaan nih, mohon infonya Bu, yang mengisi link sekolah imbas siapa? Pengawas atau siapa? Bapak Ibu sebaiknya yang mengisi link itu ya sekolah ya. Pengawas hanya secara tugasnya dia memilih dan mengkoordinasikan dengan dinas. Kalau yang input yang mungkin sekolah saja ya Bapak Ibu ya, sekolah menginputkan datanya melalui link itu, dan supaya koordinasinya lebih cepat. Kalau pengawas hanya memastikan mana saja sekolah yang memutuskan, pengawas yang memutuskan sekolah imbas mana yang akan menjadi sekolah imbas. Oke. Untuk sekolah imbas apakah harus kepsek yang ikut atau bisa diwakili oleh guru untuk pendampingan? Istilahnya bukan pendampingan ya, diseminasi. Yang hadir nanti hanya kepala sekolah, ya kita undang kepala sekolah. Tapi kalau ketika kondisinya darurat, misalkan kepala sekolahnya sedang sakit, ya kondisi tertentu yang tidak memungkinkan ikut, ya berarti diwakili oleh guru. Tapi tetap undangan kita mengundang kepala sekolah, karena yang akan memimpin jalannya sistem di sekolah itu ya kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya
apa yang nggak aware, yang gimana guru-gurunya bisa gitu. Jadi tetap kepala sekolahnya dulu yang kita undang. Oke ya, cekap Bapak Ibu. Bu Lili satu lagi, mangga Bu Lili. Terakhir ya, Bu Lili terakhir. Bu Lili, ya Bu Lili Priani. Terima kasih Bu. Kedengaran Bu? Ya, kedengaran jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ibu Lili Priani dari SMA Negeri 2 Cikarang Utara, Bu. Pada saat kegiatan kemarin, 2 sekolah yang ditunjuk dari Kabupaten Bekasi, SMA Negeri 1 Setu dan SMA Negeri 2 Cikarang Utara. Nah, kalau kami menyisir pemetaan wilayah, maka sebetulnya untuk SMA kami, SMA Negeri 2 Cikarang Utara, sebetulnya itu kan berada di wilayah utara. Maka barangkali Ibu masih agak bingung gitu ya. Tetapi paling tidak seperti ini Bu. Kami akan mencari sekolah-sekolah yang memang wilayahnya tidak terlalu jauh dari sekolah kami. Tetapi setelah saya menyisir data yang tadi sudah dikeluarkan oleh LPMP, itu sebagian besar berada di wilayah Tambun, Bu. Sementara kami ini berada di wilayah Cikarang. Nah, dalam benak saya, berarti nanti saya akan berkoordinasi secara intensif dan cepat dengan pengawas kami, Bapak Imas Suryana, untuk menentukan sekolah mana yang nanti akan kami pilih menjadi sekolah yang sekolah imbas gitu ya. Itu satu. Kedua, kemarin pada saat kegiatan in-on yang ikut itu adalah kepala sekolah kami yang sekarang ini pindah ke sekolah lain. Nah, jadi per bulan Juli kemarin kepala sekolah kami ini dipegang oleh Bapak Muhammad Ilham Hasan yang semula beliau ada di SMA Tambun Utara 2. Tetapi saya dengan cepat sudah menyampaikan informasi apa saja yang kemarin sudah saya terima pada saat saya mengikuti in-on. Dan beliau tentunya sangat mendukung, mensupport. Pertanyaannya, apakah saya perlu mengirimkan surat atau seperti apa ya Bu? Karena kan kepala sekolah di data itu masih nama kepala sekolah saya yang lama. Apakah saya langsung mengubah menjadi kepala sekolah saya yang sekarang? Itu. Kemudian ketiga Bu, ini pertanyaan ketiga. SMA ini kan kami bukan tidak tergabung, bukan ya, tetapi kami biasanya berada di bawah KCD wilayah 3 untuk Kabupaten Bekasi. Nah, boleh tidak Bu, agar ketika kami nanti sudah menentukan sekolah yang akan kami imbas, agar ada kekuatan secara hukum misalnya atau secara struktur, boleh tidak kami meminta kepada LPMP untuk juga mengirimkan data-data sekolah yang sudah ditunjuk ini ke KCD wilayah 3. Terima kasih Bu Dini, seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lili pertanyaannya. Nomor 1 itu hanya informasi ya Bu ya. Ya. Jadi akan berkoordinasi dengan pengawas, dan kalau memang belum ada sasaran imbas di Cikarang, berarti ya semuanya belum ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih mudah ya Bu Lili ya, tinggal menentukan saja. Boleh negeri, boleh swasta. Yang kedua, silahkan Ibu di link Sekim itu Ibu mengganti langsung ya nama kepala sekolahnya dengan yang terbaru. Maksud Ibu itu ya? Yang di link pengisian. Ya, silahkan diganti saja langsung, walaupun kemarin yang ikut pendampingannya kepala sekolah yang sudah pindah. Iya. Boleh, langsung saja diganti. Supaya nanti yang diundang pada saat diseminasi juga yang baru, kepala sekolah baru. Baik Bu. Mudah-mudahan tidak bermasalah dalam menerapkan SPMI, walaupun kepala sekolahnya berganti ya Bu Lili ya, tetap semangat. Iya. Karena Bu Lilinya yang harus punya semangat. Oke, yang ketiga, boleh file Excel ini dikirim ke KCD, kantor KCD, boleh silahkan sebagai dasar nanti untuk penetapan di Bekasi. Itu Bekasi, Kota Bekasi ya Bu, wilayahnya Kabupaten Bekasi. Maksudnya yang KCD itu kan hanya kabupaten dan kota ya? Kabupaten dan kota. Silahkan Bu, itu jadikan dasar untuk KCD.
untuk pemetaan sekolah SPMI di wilayah KCD. Berapa Bu Bekasi lupa? Wilayah 3, wilayah 3. KCD wilayah 3. Silakan boleh, sangat boleh. Satu Baik Bu, Bu, sami-sami Bu Dini. Bu Leni, sampai jam berapa kita? Kita sampai limitnya sampai jam 3 Bu Din, dan sekarang Bu Kasih sepertinya sudah bergabung Bu Din. Terakhir nih ya, Bu minta kegiatan-kegiatan secara detail yang akan kami lakukan terhadap sekolah IMBAS dalam melaksanakan tugas kami sebagai sekolah binaan. Ya, Ibu tugasnya 1 nanti ikut desiminasi, itu saja ya Bu, Pak Hari ya. Diundang sekolah, Bapak Ibu jangan memikirkan gimana cara ngundang IMBASnya pada saat desiminasi, nggak perlu. Nanti akan mengundangnya PMP langsung. Bapak Ibu yang sekarang harus disiapkan 1, data sekim yang akan ditetapkan 5 sekolah. Yang kedua, siapkan bahan presentasi untuk desiminasi nanti dengan 3 tema nanti ya. Itu saja Pak. Secara teknis nanti PMP yang menyiapkan segala sesuatunya. Atur nuhun Bapak Ibu. Berikutnya saya persilahkan langsung ke Ibu Nenia selaku penanggung jawab program ini untuk menjelaskan legal formalnya ya, latar belakang dasar hukumnya. Mangga Ibu, silakan. Atur nuhun Bu Dini. Wah, kayaknya ini hangat ya dari tadi pembicaraannya. Antusias Bapak Ibu semua. Selamat datang di APMB Jabar. Walaupun harus telat masuknya, tidak apa-apa ya. Yang penting kegiatan ini saya lihat tadi beberapa Bapak Ibu sudah mengikutinya dengan baik, dan yang terpenting semangat ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kita bisa bertemu Bapak Ibu, keluarga besar APMB Jabar ya Bapak Ibu semua, ini dari para sekolah binaan APMB tahun 2020. Bapak Ibu, permohonan maaf sekali ini saya baru bisa bergabung, sedianya tadi jam 1, sebenarnya sudah janji saya tadi ke Bu Leni ya, jam 1 insya Allah saya bisa gabung ya, tapi ternyata memang tidak bisa tadi jam 1, dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu. Terima kasih Bu Dini ya sudah membantu kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dini bisa memberikan kejelasan pada Bapak Ibu, bahwa intinya Bapak Ibu tadi betul sekali yang dikatakan Bu Dini ya, bahwa Bapak Ibu karena sekarang sudah memasuki program perluasan gitu ya, treatment sistem penjaminan mutu pendidikan di kabupaten kota di Jabar. Berarti di situ Bapak Ibu sudah bisa mempraktekkan bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu di sekolah Bapak Ibu dengan SPMI-nya seperti itu. Nah, Bapak Ibu memang setiap tahun biasanya sebelum ada pandemi kegiatan kita ini dilaksanakan kan secara offline. Nah, artinya pendampingannya itu dilakukan kita langsung ke sekolah Bapak Ibu gitu kan. Kita melakukan monitoring untuk beberapa proses di 5 siklus. Dari mulai merencanakan, kemudian melaksanakan sampai monitoringnya itu kita memang mendampingi sekali sampai nanti perumusan rekomendasi baru. Dan sejak tahun 2016 kita melaksanakan program ini, kegiatan ini selalu diakhiri dengan expose. Expose itu adalah apa? Expose itu adalah desiminasi tentang best practices yang dilakukan oleh sekolah-sekolah binaan yang kami dampingi kepada sekolah-sekolah lain yang memang belum melaksanakan SPMI gitu ya. Dan kegiatan expose ini atau desiminasi ini ditujukan untuk memperluas mempercepat akselerasi penyebarluasan SPMI ke satuan pendidikan. Nah, kenapa harus kami lakukan Bapak Ibu? Khususnya untuk Jabar ya Bapak Ibu ya kan, jumlah sekolah itu kita banyak Bapak Ibu. Hampir mencapai 29.000 lebih dari 29.000. Sementara untuk pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dengan di dalamnya adalah SPMI yang dilakukan oleh satuan pendidikan, belum semua sekolah itu mengenal. Dan belum semua sekolah itu mengetahui apa sih itu SPMI gitu ya. Sementara menurut amanat Permendikbud 26 tahun 2018, semua sekolah itu harus melakukan penjaminan mutu.
Nah, awalnya dari mana sih penjaminan mutu gitu ya? Nah, kami dari LPMP sesuai tusi kami mengawal program-program penjaminan mutu yang dari daerah. Kami mencoba memperkenalkan bahwa untuk melangkah ke program penjaminan mutu itu langkahnya harus dari mana, gitu kan? Sehingga ada programnya adalah SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal. Nah, kami mencoba hadir ke beberapa sekolah, kemudian kami juga mendampingi, dan memang di sana harus ada namanya sekolah binaan, kalau dulu namanya sekolah model. Kenapa harus ada sekolah model? Karena itulah salah satu dari intervensi pemerintah, karena saking banyaknya sekolah untuk bisa kita melaksanakan bagaimana pola SPMP atau SPMI ini berjalan di sekolah Bapak Ibu. Tentunya memang harus ada contoh, harus ada sekolah-sekolah yang memang kita bina khusus untuk menyebarluaskan ke yang lain, sehingga orang lain melihat apa itu SPMI dari sekolah Bapak Ibu. Nah, dengan seperti itu kan kami berharap bahwa mereka bisa melihat, mereka bisa meniru, gitu ya, amati, tiru, modifikasi, ATM gitu ya, ATM. Nah, bisa seperti itu, amati, tiru, nah modifikasi sesuai dengan keunggulan sekolah itu tersebut apa gitu. Nah, karena sekarang keadaan yang kita laksanakan biasa normal, kita ke daerah, kita bertemu dengan Bapak Ibu langsung, dan Bapak Ibu pun langsung mendiseminasikan ke pemangku kepentingan sekolah-sekolah imbas di sana ya, para kepala sekolahnya, kemudian ada wakil ya dari KPMPS-nya, kemudian juga ada dari komite. Nah, waktu itu biasanya seperti itu gitu ya. Tapi karena sekarang pandemi semuanya harus kami lakukan secara daring. Pendampingannya pun sekarang melalui kegiatan on in gitu ya. Itu pun harus kami lakukan secara daring. Nah, kenapa hari ini kami kumpulkan Bapak Ibu? Karena memang awalnya by design sebenarnya kami sangat ingin melakukan kegiatan diseminasi, namun saat itu kita belum bisa membijaki sampai ke sana gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan seiring berjalan waktu kami mencoba melakukan beberapa perubahan di lembaga, termasuk dalam perencanaan program dan anggaran. Kira-kira ada enggak gitu ya slot waktu dan juga dari kekuatan kita gitu ya secara program anggaran, bisa nggak kita menyelenggarakan kegiatan diseminasi dalam bentuk daring juga seperti itu. Dan alhamdulillah kegiatan ini juga bisa kita insertkan, bisa kita laksanakan. Namun karena kegiatan pendampingan kita sudah berjalan, khawatir informasinya parsial Bapak Ibu ya. Jadi sengaja siang ini Bapak Ibu kami kumpulkan dalam temanya adalah rapat koordinasi persiapan diseminasi. Apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi kegiatan itu dan bagaimana langkah-langkahnya, saya kira itu sudah sangat dijelaskan gamblang oleh Bu Dini ya Bapak Ibu ya. Yang jelas kami dari LPMP mengharapkan dari kegiatan ini Bapak Ibu betul-betul bisa menjadi agen bagi sekolah yang lain, menyebarluaskan keunggulan, best practices untuk menjadi pusat contoh di sekolah-sekolah imbas yang lain. Jangan ragu, jangan galau, jangan gak pede Bapak Ibu dengan sekolah Bapak Ibu. Yakinlah sebenarnya kenapa sekolah Bapak Ibu dipilih, artinya Bapak Ibu mampu. Tetaplah semangat untuk membuat perubahan Bapak Ibu ya, karena perubahan yang besar itu mulai dari perubahan yang kecil. Nah, perubahan yang kecil itu mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri. Jadi minimal kita sekarang bisa mewarnai dulu sekolah dengan mewarnai diri sendiri dulu. Nah, mudah-mudahan kalau sekolah sudah berubah bisa membawa perubahan kepada sekolah yang lain. Sebenarnya Bapak Ibu, besar harapan kami ya, penyelenggaraan sistem penjaminan mutu ini memang tidak bisa independen dilakukan oleh LPMP sendiri, gitu ya. Karena LPMP ini adalah UPT-nya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berarti kita miliknya pusat. Nah, sementara sekolah itu kan sebenarnya miliknya Pemda, gitu ya. Dan harapan kami sebenarnya proses yang kami lakukan ini, treatment sistem penjaminan mutu pendidikan di kabupaten kota, di daerah untuk semua jenjang, kami harapkan ada kontribusi yang penuh juga dari pemerintah daerah. Jadi kita antara pemerintah pusat dengan daerah itu bisa bersinergi. Bagaimana kita menyebarluaskan implementasi SPMP ini di satuan pendidikan gitu ya. Jadi sebenarnya besar sekali harapan kami setelah diseminasi ini, sekolah-sekolah imbasnya itu lebih pertama dia mengenal dulu. Pertama dia mengenal, mereka sudah tahu, akhirnya mereka kenalan gitu ya, karena Bapak Ibu sudah mendiseminasikan kepada semua. Setelah kenal mereka tahu dan kami harapkan mereka bisa melaksanakannya secara mandiri. Tentunya mereka juga jangan dilepas, Bapak dan Ibu di sekolah
binaan tetap bisa mewarnai sekolah imbasnya. Jadi kami harapkan perjalanan SPMI ini tidak berhenti sampai program LPMT habis. Misalnya sekarang Bapak Ibu binaan 2020, ada saya mah sudah didampingi oleh sudah selesai, berarti sudah kedepannya ya udah. Nah kami sebenarnya tidak mengharapkan seperti itu, karena sekali lagi program SPMT ini bukan proyeknya LPMT, ini bukan keinginan LPMT hanya penuntasan proyek kegiatan selesai, tidak Bapak Ibu. Kami hadir di sini, kami memberi mengenalkan kepada Bapak Ibu apa itu SPMT, dan kami memperkenalkan bagaimana pelaksanaan SPMT di sekolah Bapak Ibu dengan SPMI. Kami betul-betul mendampingi supaya Bapak Ibu tadi tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Bapak Ibu udah kenal sama SPMI, Bapak Ibu udah sayang, pasti Bapak Ibu kan butuh. Nah kalau butuh berarti Bapak Ibu akan melaksanakan. Walaupun LPMP sudah tidak mendampingi misalnya, tapi karena ini adalah tata kelola yang memang prosesnya tidak pernah berhenti gitu ya. Dari 5 siklus itu dari mulai merencanakan sampai rekomendasi program baru itu adalah satu kesatuan di mana fungsi dari kontinuitasnya itu terus akan berjalan dan tidak pernah berhenti gitu. Dan itu adalah kebutuhan. Kebutuhannya kenapa? Karena itu adalah daily. Itu adalah tata kelola sekolah. Kami hanya memperkenalkan ini loh mulainya dari sini gitu ya, sehingga kita bisa menjalankan fungsi-fungsi penjaminan mutu di satuan pendidikan. Muatan akhirnya apa? Muara akhirnya apa? Ya berarti intinya apa? Peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan gitu ya. Apalagi sekarang Bapak Ibu program organisasi penggerak dan sekolah penggerak itu sudah dicanangkan oleh Mendikbud gitu ya. Dan yang sampai saat ini memang sudah disiapkan gitu kan sekolah-sekolah penggerak. Jadi Kemdikbud sekarang kan mengeluarkan ada 10.000 sekolah penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya dari sekolah penggerak ataupun sekolah binaan intinya apa? Intinya adalah sama, yaitu proses pemenuhan 8 standar di satuan pendidikan. Jadi kalaupun Bapak Ibu sekarang baru mengenal SPMI, saya kira ini adalah waktunya gitu ya kita memulai Bapak Ibu, karena program pemerintah apapun gitu ya untuk kesatuan pendidikan ujungnya adalah sama, pemenuhan 8 SMP. Modelnya saja pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya kalau kemarin ada sekolah rujukan gitu ya, dikeluarkan oleh langsung Direktorat Teknis di Kemdikbud. Kemudian ada sekolah model LPMP gitu kan. Kemudian sekarang namanya sekolah binaan. Sekolah rujukan sudah tidak ada lagi karena yang harus mentreatment langsung ke satuan pendidikan adalah UPT yang ada di kementerian yang ada di daerah gitu ya, yaitu kami LPMP. Nah sekarang rujukan sama model itu namanya adalah binaan. Jadi Bapak Ibu tuh kalau dulu di treatmentnya 2016 namanya sekolah model gitu. Tapi karena sekarang kita bertemunya 2020 namanya sekolah binaan. Jadi apapun programnya, sampai sekarang pun mengeluarkan program sekolah penggerak, inti dari semua adalah pemenuhan 8 SMP. Pemenuhan 8 SMP dilakukan melalui proses-proses penjaminan mutu pendidikan yang diharapkan bahwa terjadi di sana peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terpenting dengan proses yang kita lakukan SPMI ini adalah tercipta budaya mutu, bahwa Bapak Ibu melakukan semua prosesnya itu dalam rangka pemenuhan mutu. Nah kalau kita mengarah pada mutu, berarti di situ ada habituasi yang positif yang bisa Bapak Ibu pertahankan, bisa Bapak Ibu laksanakan, dan tentunya bisa Bapak Ibu tularkan kepada yang lain. Jadi di situ Bapak Ibu bisa menjadi pusat keunggulan, sekolah-sekolah imbasnya juga melihat, ingin mencontoh, ingin berubah lebih baik. Sebenarnya itu harapan kami Bapak Ibu ya. Jadi sekarang memang kami paling banyak menulis kemarin ada 5 sekolah imbas, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kemarin yang mengusulkan lebih gitu ya. Ya kata saya kemarin kita list saja dulu gitu ya, kira-kira berapa, tapi mungkin ada yang daftar tunggu, ada juga yang memang kita nanti masukkan gitu. Secara by design kita menganggarkan satu imbas itu sebenarnya untuk kegiatan diseminasi khusus untuk 5 sekolah saja gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih, yang kalaupun masuk nanti ada daftar list tunggunya gitu ya, seperti itu. Jadi prioritasnya adalah demikian. Karena memang ada juga beberapa sekolah binaan yang imbasnya sudah tidak ada. Dalam arti di wilayah saya itu hanya 2 sekolah Bu, gimana nggak ada lagi, ya nggak apa-apa 2 aja dimasukkan gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah sekolahnya sekolah sekitar. Jadi bagaimana sekolah Bapak Ibu bisa mewarnai sekolah sekitar di
wilayah Bapak Ibu sendiri begitu. Jadi mungkin nanti angka-angka itulah yang nanti akan kami coba bijaki agar semua ya bisa terakomodir. Kalaupun memang tidak terakomodir Bapak Ibu, ya mudah-mudahan ke depan kita masih tune in ya, kami masih tetap hadir dengan berbagai kebijakan dari Kemdikbud gitu ya, tentang penjaminan mutu, dan mudah-mudahan ini tidak akan pernah terlepas. Jadi ya mari kita lanjutkan proses implementasi SPMI ini Bapak Ibu ya ke semua satuan pendidikan. Jadi kalau lihat angka Bapak Ibu, kita masih jauh ya. Dari angka 29.000 sekolah di Jabar yang masuk sekolah binaan kami dengan sekolah imbasnya itu baru sekitar menembus angka 3.000-an gitu. Jadi masih sangat jauh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara persentase itu baru 10%-nya. Baru 10% sekolah yang kami treatment. Masih ada 90% sekolah, terutama untuk di kabupaten-kabupaten kota yang besar. Itu mereka belum tahu gitu SPMI. Justru dengan sekolah Bapak Ibu lah kami harapkan bisa mempercepat akselerasi penyebarluasan dari implementasi penjaminan mutu pendidikan di sekolah Bapak Ibu di satuan pendidikan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selamat melaksanakan program SPMI ini dengan baik Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa membawa perubahan yang berarti tentunya buat diri sendiri, buat sekolah Bapak Ibu, dan juga buat sekolah yang lain dan yang lebih luas lagi bisa menjadi pusat keunggulan di kabupaten kota Bapak Ibu. Mewarnai bagaimana pendidikan di kabupaten Bapak Ibu bisa berjalan dengan baik, berkualitas, dan tentunya mutu pendidikan kita akan semakin meningkat setiap tahunnya. Apalagi sekarang kita sedang PJJ ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau berbicara kualitas sudah jelas lah, kita jangan berbicara bahwa gimana inilah sedang pandemi kualitas pendidikan kita menurun, itu sudah jelas Bapak Ibu ya. Tetapi kita sebagai agen-agen perubahan yang ada di sekolah, yang melayani anak didik gitu ya, jangan sampai kita membuat kualitas ini semakin drop gitu. Justru dengan PJJ kita melakukan berbagai model, berbagai cara pendekatan kepada anak didik agar pembelajaran masih tetap bisa berjalan. Jadi keadaan pandemi pun sekarang kita masih bisa mempertahankan pembelajaran gitu, walaupun ketuntasan minimal sekali lagi bukan prioritas utama. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan kurikulum darurat, Bapak Ibu bisa memilih, bisa menjalankan kurikulum secara nasional, bisa memakai kurikulum darurat ataupun kurikulum sendiri, itu diperbolehkan pada saat ini, pada saat PJJ ini. Jadi memang pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi untuk mengatur proses pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini, mengatur, menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah Bapak Ibu, karena setiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih sudah menjadi mitra kami, karena bagaimanapun kualitas anak didik gitu ya, kualitas anak didik itu adalah yang pertama bagi kita gitu ya, untuk mencetak anak-anak didik yang berkualitas. Dan pada saat ini jaminan rasa aman untuk guru dan siswa itu tetap nomor 1. Itu mungkin yang saya sampaikan Ibu Dini, Ibu Leni. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah membantu kami di lembaga ini gitu ya, menyampaikan program-program dan memfasilitasi program-program di LPMD Jabar untuk semua stakeholder kami ada di daerah, baik guru, kepala sekolah, pengawas ya. Yang jelas unit analisis kami adalah satuan pendidikan. Semoga apapun yang LPMP Jawa Barat laksanakan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua, dan khususnya buat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bapak Ibu. Demikian yang saya sampaikan. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya kembalikan ke siapa, Bu Dini apa Bu Leni ini? Mangga hatur nuhun Bu Nania. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak terasa ya sudah hampir 2 jam ya kebersamaan kita untuk rapat persiapan diseminasi. Mudah-mudahan sudah clear ya untuk masalah diseminasi ini. Jadi ada perpanjangan ya Bapak Ibu untuk penjaringan data sekolah imbas. Silakan paling telat kita tunggu datanya sampai tanggal 12
September. Kemudian nanti juga insya Allah kami akan share tema-tema ya untuk setiap sekolah. Nanti mungkin saya nunggu dari Bu Dini dulu, nanti di-share oleh PJ atau panitia masing-masing kabupaten kota di grup WA yang sudah ada. Kemudian untuk surat juga kalau misalnya Bapak Ibu membutuhkan, kami mungkin kalau Kota Bogor saya sudah share di Kota Bogor, dan untuk yang lain juga insya Allah nanti di-share juga. Jadi karena Bapak Ibu, jadi untuk penjaringan dan data ini bukan kami langsung ke Bapak Ibu, kami juga sudah melayangkan surat. Jadi insya Allah secara formal juga sudah kita kirim, secara formal kita sudah meminta ini ke Disdik. Jadi silakan Bapak Ibu untuk pengajuannya, silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan pengawas pembina Bapak Ibu, kemudian data itu juga dilaporkan ke Disdik kabupaten kota masing-masing. Karena memang untuk data ini, jadi datanya diajukan oleh Bapak Ibu dengan pengawas ke Disdik, kemudian Disdik mengajukan ke kami, ke LPMP Jawa Barat, dan untuk nanti insya Allah akan dibuatkan SK ya, SK Sekolah Binaan dan Sekolah Imbas untuk 2020 ini. Mudah-mudahan semuanya clear. Mungkin kalau misalnya ada yang masih belum jelas bisa disampaikan di grup WA pendampingan SPMI. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya aturkan terima kasih kepada semuanya, Bu Kasih, Ibu Dini Rawati, kemudian Bapak Ibu Pengawas. Alhamdulillah ada Bapak Ibu Pengawas di sini. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ketua TKMPS, saya aturkan terima kasih. Mohon maaf jika pada kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Jadi itu ya, ada tambahan Bu Dini? Oke, cekap mangga. Itu saya Bapak Ibu, saya tutup kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kos bisa di close roomnya. Hatur nuhun sadayana.